A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam fi syahri Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Azhar Surabaya Bali Selasa, yang sama kita hormati Bapak Ibu jamaah yang hadir pada malam kini. Sabalun kita masuk kepada inti pengajian atau tausiah Ramadan kita pada malam kini, Ambo mengajak kita nanado kini sadonyo mengucapkan puji dan syukur pada Allah. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena serupa yang disabitkan dek pengurus masjid tadi, berkemungkinan besar malam kini kita terakhir bertarawih. Berkemungkinan besar. Kalau berpuasa hari Raba'a mulai dulu, maka salambek-lambeknya hari Jumat telah masuk 1 Syawal. Karena besok adalah nan ke-30. Ya nak? Ya. Tak kemungkin hari raya hari Sabtu tu. Sebab hari Jumat itulah 31. Dah lewat. Tapi kalau hari Kamis, maka hari Kamis tu hari Jumat tu pas 30 puasanya. Hari Kamis 29. Jadi kita kalau di Ambo, prinsip Ambo, kalau Ambo pribadi gua menunggu pengumuman dari pemerintah. Bilo-bilonyo yang jale bisua sidang isbat di Kementerian Agama petang hari besok. Kemungkinan keluar keputusannya sudah berbuku kemungkinan. Karena sore itu para petugas di 170 lebih titik untuk menceliak bulan, untuk meneropong bulan. Ndak yo matu langsung dah, tapi melalui teleskop. Di sarati 77 atau barat itu, pokoknya lebih sarati 70 titik, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari ujung barat sampai ke ujung timur. Mencari sadonya, apakah ada nan menampak anak bulan tu atau hilal. Maka kita tunggu saja, itu nan paling aman. Tetapi kalau adonan itu kan paham masing-masing, keyakinan masing-masing, mengikuti keputusan salah satu ormas terbesar di Indonesia, ya silahkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebab memulainya dulu, menyelesainya tentu sesuai peluang itu. Jangan sampai Pak Kato ada pantunnya. Jalan-jalan kalau buat lintah di tengah hari sebana payah. Kok nan puasa ikut pemerintah, tiba di raya ikut Muhammadiyah. Jadi kau dapat mulai Yosia berakhirnya di itu keluar lah. Jangan sampai
Kalau kamu mulai biarlah kudian. Nak muah tu dong. Kalau kamu mulai biarlah kudian. Karena kan puasa pengumuman pemerintah hari Kamis. Nah, tiba di Rayo, hari selesainya di Jumat. Bana kan capek. Itu nan jadi masalah di sini nanti lah. Sama aja orang nan iko sembayang sekian, iko sembayang iko. Dah, apa cakap? Nan puasa iko, nan untuk puasa beda lain. Soalnya tidak ada masalah kalau sama-sama beramal. Nah masalah tu nan tidak satu. Sembayang indak, puasa indak, ini nak paling ibu. Itu nan masalah itu tu. Pak Ibu ya. Mudah-mudahan kita nan ada dalam masjid itu adalah orang-orang yang insya-Allah sampai kapanpun tetap melaksanakan ibadah dengan penuh semangat. InsyaAllah Ramadan akan berakhir, akan menghadap Allah dengan membawa catatan-catatan amal kaum muslimin yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Itu yang kita syukuri, awak bisa melaksanakan puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari berupa tarawih, witir dan solat-solat sunat lainnya, mengaji, baca Quran sekuat kemampuan awak, bersedekah, berinfak, berwakaf, berzakat. Kok zakat fitrah jangan sampai lupa. Jangan sampai dek sibuk mempersiapkan kue rayo, beli baju baru segala macam. Zakat fitrah lupa majihan. Jangan sampai ya capek. Kalau afdalnya yo subuh-subuh hari raya tu, tapi kalau dia sudah dari kini tidak masalah. Supaya jangan lupa beko. Boleh capek lu dipagunakan bagi yang berhak. Boleh berupa bareh, boleh berupa titih senilai harga bareh 3,8 kg bareh kalau dalam bentuk titih. Tapi kalau dalam bentuk bareh saja wagiah 2,5 kilo, 2,5 kilogram. Wala tabaiya sarago 2,5 kilogram. Nah, itu secara fikihnya Pak Ibu kurang tepat. Jadi hutang tabaiya tapi tidak lansai, tidak lunas. Batu mazhabnya lah berbeda. Kalau nan berupa bareh makanan pokok tu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu 2,5 kilogram bareh. Tetapi kalau nama bayi ayo fikih ko senilai harga bareh adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu kalau dengan makanan pokok 3,8 kilogram. Nah, jadi kalau kamu memakai fikih yo, ayo senilai 3,8 kilogram tu. Berapa? Yo. 2,7 tu 2,5 sampai 2,7 tu mazhab Syafi'i, Pak. Tuh. Yo, betul. Betul mana tu, Pak? Tak salah tu. 2,5 sampai 2,7 itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi 3,8. Ada ragu Pak ya? Nah, sebab secara fikih Bapak Ibu, mazhab tu ada. Kalau jopiti 3,8 tu sekitar 50 sampai 5 sampai 50 lah. 50 kan. Jadi walaupun anda ada 100,000 na bayi na ada. Lah itu minimal nan pura bau babayu tang lai tapi nak lunai. Itu terima kasih. Awak tentu ibadah ko nan samparono dah. Ko dapat bala batu. Bapak Ibu, awak kadang-kadang menganggap ibadahku sama jo pitih Pak Ibu, yo mata uang. Untuk manuka yo sarugo.
Padahal ibadah tu Bapak Ibu bukan mato uang panuka sarugo Pak Ibu. Kau nak perlu dudukan bersama. Ibadah tu tugas awak kata dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jadi awak hadir ke dunia pun tak untuk bermain-main, untuk bergurau sedagurau, untuk berpoya-poya, tak apa itu. Ibadah tu baca awak masuk surga. Nabi lah mengecekan. Kalian masuk surga bukan karena amal kalian, tapi karena rahmat Allah. Termasuk engkau ya Rasulullah. Ya, kata Nabi. Kalau dibaca ibadah Nabi, nah tak kata lo di umat. Kalau ibadah Nabi nang kan dibaca Bapak Ibu dia kalau wak sembayang sampai bangkak-bangkak kaki. Salaman saya baca Quran imam. Orang di belakang lah. Lah tiba saya penyakit batuan sekali. Nah, tu imam kalau lah tadanga selama dia itu atau tu apa pendek saya ternyata itu. Jadi kalau dibaca ibadah Nabi nak kata lo dia awak. Sehingga Nabi mengecen sampai aku pun bukan karena amal ibadahku. Bayang aja lah Bapak Ibu. Nabi ya, para ulama salafus soleh pun kalau membaca cara mereka beribadat, ayo ndak takau dewa Rasul. Bantu Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau baca Quran ko sebulan Ramadan Bapak Ibu itu 60 kali khatam. Berarti 2 kali sehari khatam. Pagi cik, malam cik khatam baca Quran. Awak salaman ni seharilah muju tuah. Ya nak, salaman sajalah muju sehari tuah. Makanya kalaulah berdasarkan amal ibadah seseorang dimasukkan ke dalam sarugo, ndak bara kau ni sarugo Bapak Ibu. Sedangkan sarugo tu lawehnya salaweh di bantangan langit jo bumi. Para laweh di bantangan langit jo bumi Pak Ibu. Kalau bumi ialah bisa atau kuah dicaliak globe tu itu bumi tu. Langit baca rohnya. Le tahu bara bateh langit kok. Sampai kini ilmuwan tak sanggup. Oh salaweh tata surya. Tata surya tu bagian ketek dari galaksi Bima Sakti Bapak Ibu. Ketek kalau dicari gambarnya. Di luar tu banyak galaksi 1000 juta. Nah di bantangan ya Allah tua. Itulah wehnya langit bumi. Sedangkan Sumatera Barat tu banyak daerah dan tak ada penduduknya. Cuba jalan sampai Nagari tu baru tadi sebalik Selasa juga tu yole rami orang di siku padek rumah orang. Tapi jalanlah sampai Nagari tu Mula saja dari Ateh Manggih tu Oh anu mu itu. Ateh Manggih lecik-cik rumah itu. Menga sarugo nanti sabui. Nah, itu Nagari awak baru tu alulai ke Papua sinana. Sehingga dalam riwayat diceritakan Bapak Ibu, penghuni sarugonan terakhir nanti bisa dicari nanti di kitab hadis Riyadus Shalihin. Itu seseorang hamba Allah nan diangkat dari neraka. Kunan terakhir Bapak Ibu, diambil dari neraka di malaikat jataan ke Telaga Kausar. Dimandian di sini dulu. Lah bakubangnya dalam neraka diangkeknya sudah diangkeknya pintu neraka ditutup selama-lamanya lagi. Artinya ini terakhir itu salah sudah tu batutui yang ada di dalamnya lah lakasalamu dalam tu deh. Fir'aun, Abu Lahab segala macam dalam itu. Nah, dah tahu Trump Benyamin Netanyahu tahu tu loh. Anta masuk anda tahu tu. Yang jalina Fir'aun,
Abu Lahab Jahal nan lah mati-mati dulu Anda tahu tu loh. Ndak kalau keluar itu Bapak Ibu. Yo ndak akan keluar itu. Nan terakhir diangkat dari neraka tadi itu dimandian lah berasiahnya tagak di pintu surga. Masuklah kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang tadi. Ya Allah, lapis saja dari neraka di pintu pun lah jadi ku mah. Semua wak bantu datang hari baru hujan singgah ke rumah orang di teras jadi je lah. Di cucuran tu jadilah. Itulah kiru-kiru rupanya dalam hadis tu kalau baca tagalak lo. Tagalaknya itu iyo bana kwa. Iyo bana tinggu pintu ko saja. Iyo ya Allah. Lalapih dari neraka alhamdulillah. Apa yang itu lalapih dari neraka Allah bersyukur benarnya. Iyo bana ndak ka masuk. Disikusi lah jadi. Rupanya di pintu tu tadanga suara orang bergalak-galak dalam surga. Ini gembira lah nemu dalam surga Sebaliknya di neraka kan tangis saya tahu itu. Di surga tu galak segala macam. Mandangnya orang galak-galak cinan hatinya. Ayolah masuk. Disuruh masuk. Ibaratnya awak masuk masjid baru bagian itu baru lalu ke tengah lah. Siku jadilah ya Allah. Iyo mana kau? Iyo lah siku lah muju benar. Rupanya dicaliaknya orang yo sangat kamewah di dalam. Jadilah cukui ibaratnya ke cek perumahan jadilah. Sebenarnya kau yo rupanya lah dapat cek perumahan tadi orang laweh rupanya dapat. Cinan doanya nak laweh seruman itu. Dia ada Allah. Allah cukui ke masalah laweh mana? Rupanya nak dapat dia orang laweh lepas itu lain. Akhirnya Bapak dan Ibu, orang tadi itu malu surang saja lain. Dia ada Allah baranionya. Jadi Bapak Ibu, betul cik Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali nama nulak. Jadi uranan manulak nak akan masuk surga. Sia nama nulak tu heran para sahabat, ya Rasulullah, ada umat engkau yang menolak? Ada. Sia tu urang nanda nio patuh aja perintah Allah. Nan disuruh ndak dikarajuan, nan dilarang itu nan disukoinyo. Itu orang manulak. Maka Bapak dan Ibu rahimakumullah, selagi masih ada juga keinginan kita untuk beramal sekuat kemampuan awak, jangan samuan diri awak je orang Pak Ibu. Ijan pernah awak cuba banding-bandingkan diri awak je orang. Desan mutu kuat berpuasa tiap hari awak nak cialah juga. Jangan samuan. Setiap orang memiliki kemampuan berbeda-beda dari Allah. Setiap orang diberi masalah beda-beda tiap orang. Inyo bisa puasa tiap hari, bisa berinfak, berwakaf segala macam, bisa solat, pokoknya mapa Quran segala macam mudah denyo. Bisa jadi tiba di awak ndak itu dong. Sadonyo kok ujian Bapak dan Ibu. Ujian tu ada berupa ujian nan disukoi, ada ujian nan ndak disukoi. Mungkin aratonyo mudah dapat dinyo. Tiba di mapa sekali lalu senyo langsung laki. Tiba di baraja langsung mengerti. Tahu Bapak Ibu apa ujian untuk orang yang serupa itu? Syukur. Padahal bersyukur dengan kelebihan yang Allah berikan sakainya serupa itu.
Sedangkan ada orang yang sebaliknya Pak Ibu. Segala macam usaha dah dicuba, ndak ada nama jadi ci Allah. Inilah bau usaha tapi ndak jadi je. Tiba di baraja lah 10 kali lah 20 kali. Indah juga tu. Kan ada tu bersuara dewa nak. Mungkin diri awak pun ada juga pun yang serupa itu Tahu ujiannya apa untuk orang serupa itu Pak Ibu? Sabar. Sabar tak dengan hal seperti yang disebut nan tak disupo itu. Siapa orang nan supo hidup susah Pak? Kalau ditanya orang selero seorang kau tak nan hidup susah dong. Nio sanang orang sadonyo. Tetapi Bapak dan Ibu, itulah ujian yang Allah berikan kepada setiap manusia. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah SWT. Setiap yang berjiwa pasti mati. Kami akan uji mereka dengan ujian kebaikan dan ujian keburukan. Maka kalau tiba di awak badapik nan sanang saja. Ditanam padi menjadi, ditanam jagung mau piah. Bakar rajo dapat gaji banyak. Tiba dapat anak menjadi orang sukses sedonyo. Tibonyo bakar rajo di instansi pangkeknya ibana menjujik-jujik tinggi. Nah, ingat lain tak bersyukur dengan posisi keadaan serupa itu. Kalau indah, gagal dalam ujian. Nah, gagal dalam ujian, dan itulah kondisi terburuknya. Hati-hati Pak Ibu, jangan awak tak kicuah. Di dalam ilmu tasawuf namanya orang nan bantuannya beruntuang taruh, tetapi syukurnya tidak sebanding dengan keberuntungan yang diperolehnya. Itu yang disebut dengan istidraj. Istilahnya Bu, istidraj. Istidraj itu bahasa awaknya mampat tinggi sampai jatuh. Dia gila tinggi plak. Nah, itu bayonya Pak Ibu. Kalau tidak bersyukur, tapi tidak selalu pula Bapak dan Ibu. Lalu orang yang tidak bersyukur nyerapik je ujian, aduh Bapak dan Ibu. Artinya Allah ingin menyelamatkan orang yang pandai bersyukur tadi dengan sesuatu yang akan menyebabkan dia terjatuh. Lalu ketika dia terjatuh itu dia tersadar kalau selama ini dia mulai muncul dalam dirinya rasa sombong. Dek karena balabo tadi beruntuang terus timbul dalam hati takabuannya. Maka Allah jatuhkan. Allah ingin orang koko dake je Allah balik. Itu ada nama itu. Jadi memang banyak misterinya. Begitu juga orang nan mungkin dalam pandangan manusia marugi tarui mendapatkan sesuatu yang tidak disukoi. Ujiannya berupa kesabaran. Sabar dah dengan itu. Mampu nak nyodake je Allah. Atau sebaliknya, dia dengan kondisi dia seperti itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kira-kira Pak Ibu, awak nama nan labiah marasuan dake je Allah ketika hati sanang atau ketika hati rusuh? Hati rusuh bisa tak? Anak kecelakaan, foto baletak, alai rumah terbakar. Kalau tiba ibu-ibu suami dipecat misalnya. Kan rusuh tu rusuh hati. Takkan aja Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika sedang mendapat lupa, sombong dan sebagainya. Itulah irama kehidupan kita Bapak dan Ibu.
Maka Bapak dan Ibu, jangan sampai kita melupakan apa sebenarnya nan paralu di dalam menjalani kehidupan ko. Pada malam kini ambo ingin menyampaikan hal apa nan menjadi modal bekal yang penting ada dalam kehidupan kita. Satu, takwa, baik. Takwa. Allah mengecekkan wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kalian. Sesungguhnya bekal terbaik itu adalah takwa. Jadi awak harus punya bekal takwa, Bapak Ibu. Baca romannya Dion bekal takwa tu salah satunya kok puasa Ramadan. Kan gitu nak? Kan diulang-ulang dari ustaz-ustaz dari itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah tu ayat lainnya, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Bapak dan Ibu, ibadah yang kita lakukan, apakah itu sembahyang, puasa, zakat, haji, itu adalah muaronyo mendapatkan bekal takwa. Jadi baiknya Bapak dan Ibu, awak berpuasa kini ku sedang menyiapkan bekal. Jadi puasa tak tujuan Bapak dan Ibu. Tujuan awak adalah menyiapkan bekal. Jadi baiknya kau mengumpuan piti, mengumpuan pakaian. Yang kadi bawa bah? Nang kadi bawa bekal namanya bakal. Awak kapai jauh wah. Tu disiapkan sadonyo. Nan ransel, nan kopernya lah alai, nan baju-baju nang kadi bawa lah alai. Piti segala macam. Itulah amal-amal ibadah. Makanya ijan sampai marasu Allah banyak alun tentu le Bapak dan Ibu. Nan penting tu bekal nan tepat wak lakukan. Apa tu? Yo, kok sembayang sabana-bana ba acara sembayang nan batul. Kok puasa sabana-bana ba puasa tu nan menurut tuntunan Nabi dan seterusnya. Walaupun sampai serupa itulah itu, awak baru sekedar saja sesuai je kemampuan awak. Wattaqullaha mastata'tum. Si Allah SWT, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan. Jadi awak dah dituntut samparono mana Bapak Ibu. Jangan sampai awak menghukum diri awak dek karena ndak samparono, biarlah dak usah saja. Kaidah usul fikihnya Bapak Ibu, kalau tidak sanggup melakukan keseluruhan dan tinggal sebagian. Apa maksudnya Bapak Ibu ya? Nyodo go kelirunya apa? Dek mantang-mantang sembahyang subuh tinggal, luar biarlah tidak batu subuh tidak ada. Itu keliru tu Bapak Ibu. Jangan tinggalkan sebagian. Kalau nak tahu mengerjakan kasadoannya, jangan tinggal sebagian. Oh tinggal sembahyang subuh awak, taubat awak. Zuhur beko masuk waktunya sembahyang awak. Oh sembahyang zuhur tinggal awak. Tiba di asar sembahyang asar awak, nan zuhur tadi nandak solat awak bertaubat sina. Bisa diganti Ustaz. Menurut sebagian mazhab membolehkan. Wajib diganti. Namanya qada. Ya. Kalau puasa ada qadanya mengganti. Sembahyang ada. Piadu pula nan berpendapat indak ada pengganti taubat saja. Silakan namanan kau itu karena fikih itu memang sesuai dengan mazhab masing-masing, satu sama lain kadang-kadang berbeda secara teknis. Kalau prinsip tidak ada masalah, tetapi secara teknis itulah kadang-kadang berbeda-beda. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang pertama takwa. Jadi awak melaksanakan satu ibadah itu sabananya secara hakikat awak adalah mengumpuan bekal-bekal.
Selesai awak mengarajokan sesuatu amal ibadah, lanjutkan ibadah berikutnya. Fa idza farauta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai satu urusan, pindah urusan berikut. Maka Ibnu Al-Hambali Allahu Akbar, seorang ulama pernah ditanya di muridnya, wahai guru, apa tanda ibadah Ramadan seseorang diterima di Allah? Nah, itu pertanyaannya. Dan mungkin itu jadi pertanyaan lo dewa mungkin. Ustaz, apa tandanya ibadah Ramadan waktu diterima di Allah? Kecik ulama tadi, nama beliau pun di ujung bibir lah. Ambo takkan nanya Ibnu, belakangnya Al-Hambali. Kata beliau, tanda ibadah seseorang diterima di Allah Subhanahu wa taala adalah setelah selesainya melaksanakan ibadah tadi, apakah berlanjut setelah itu. Paham sih Bapak Ibu? Artinya tak berhenti itu sih. Kok puasa tak sekadar puasa selesai Ramadan sudah tu puasa nang tahun ketiga lo mulai puasa balik enggak. Itu makanya disunatkan sudah awak puasa Ramadan kau mengalir tiba di bulan Syawal Pak Ibu. Puasa 6 hari. Berturut-turut enggak mesti. Pokoknya selama bulan Syawal kita berpuasa. Sudah tu Senin Kamis ada? Aduh. Sudah tu tiba di hari Asyura, hari bulan Zulhijjah, enggak ada dulu puasanya. Puasa Arafah contoh, puasa tengah bulan, 3 balik sampai balik 5 balik hari bulan. Itu tu Bapak Ibu. Jadi kalau awak lai rajin awak puasa juga setelah awak puasa Ramadan kau selesai, tandanya amal ibadah puasa awak diterima oleh Allah. Itu kecil ulama. Sembahyang mau ditupulu. Selama bulan Ramadan awak melaksanakan solat berjamaah di masjid. Setelah Ramadan selesai, apakah kita tetap solat berjamaah di masjid? Kalau ada, berarti solat berjamaah awak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarawih, qiyamul lail. Tarawih itu kan qiyamul lail di bulan Ramadan tuh. Kalau di luar Ramadan namanya bisa tahajud dan sebagainya. Tapi bulan Ramadan namanya tarawih dan witir. Selesai Ramadan, apakah tetap awak melaksanakan tahajud witir? Ndak nak tiap hari, kau dapat tiap hari rancak mana? Tapi awak lah berumur ke nak? Pukul ampe lah terjago, semua tahajud awak 2 rakaat minimal tambah 1 rakaat witir. Itu minimal tu berarti tarawih witir awak diterima di Allah Subhanahu wa taala. Awak datang ke masjid berinfak segala macam, tetap laksanakan setelah Ramadan, maka itu tanda basulah diterima di Allah. Itu. Jadi takwa yang kedua, bekal nan perlu dia apa mana? Continue. Kalau bahasa agak ilmiah sikit, continue. Tu bakat taruihan. Bakat taruihan Pak Ibu. Sampai bila? Sampai yang berpisah dari awak. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang yakin. Apa yakin tu? Kematian. Nang kedua tu. Nang ketiga Pak Ibu, Bapak singkit saja. Nang ketiga, ilmu. Ilmu tu wajib tu. Awak beramal tanpa ilmu Bapak dan Ibu, beko sio-sio amal awak. Tapi kalau awak jo ilmu, berbeda-beda nampak dia awak, dek lai ada ilmu awak, anak paniang ada. Contoh berbeda-beda, contoh memulai mengakhir puasa berbeda. Zakat fitrah besaran iko itu semacam berbeda. Bahkan sembahyang pun tata cara kadang-kadang dulun berbeda. Maka kalau lai ada landasan ilmu, ndak bingung ada Bapak dan Ibu, ndak paniang ada. Itu tu. Kau mazhab iko, kalau kau mazhab iko. Lahman artinya. Ndak dengan keraguan awak beribadah. Padahal
Pak dicari bulan lah hilang saya Pak je kan. Tu Pak. Ini sebenarnya rayo nanti hari tu Pak. Tu je ragu nama you. Kalau ditanya mana bulan makin ketek tu kira-kira baru umur bulan tu. Anda tentu dah Pak. Anda tentu dah. Anda jo ilmu baik. Ilmu pun tentu sesuai lo tingkatan awal. Ya, itu tingkatan awal. Kalau ilmu profesor tu tidak sama lo ilmu tingkat mahasiswa. Kalau tingkat mahasiswa tu tidak sama lo tingkat masyarakat umum. Kau bapak dan ibu, taruhlah kita baraja, bertanya, membaca, mendengar dan seterusnya. Itulah mungkin 3 hal dan perlu kita persiapkan bapak dan ibu setelah Ramadan kau selesai. Bekal takwa tadi, ya, insya-Allah kalau kita amalkan, kita dapatkan predikat takwa itu insya-Allah. Yakinlah, raja kita berharap kita taruh. Yang kedua, beramal taruhlah, jangan berhenti. Selesai ci amal pindah ke amal berikutnya. Dan yang ketiga, taruh manarilah kita menuntut ilmu luas bagaikan lautan samudra, maka sakit baru nak kita dapatkan. Walaupun banyak rasanya tapi sesungguhnya semakin sakit. Sehingga seorang filsuf Yunani kuno pernah mengecekkan puncak dari pengetahuan seseorang adalah ketika dia tidak mengetahui apapun. Itulah Sokrates menyebut itu. Aku sudah mempelajari segala hal dan sejak itu saya tidak tahu apa-apa. Itu yang ilmu padi itu Bapak. Makin berisi makin merubah. Tak makin tagak itu ilmu padi. Itulah mungkin Bapak dan Ibu, mohon maaf kok terlewat waktu seketek. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.